Selamat siang, Bapak Ibu. Suara saya jelas. Selamat siang, Bu Eni. Iya, Pak. Suaranya jelas di situ, Pak. Ya, Bu. Jelas ya. Oke, agak menggema dikit. Bisa kita mengangkat ya. Ya, Bu. Ya, bisa ada ditanya. Baik, langsung saja nih saya mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kembali untuk mata kuliah yang kedua, hasil dan saya sapa untuk Indonesia, Pak Musa, dan pemilihan SD Ibu Tami yang ada di Semarang dan juga Ibu Sarah dan juga rekan-rekan mahasiswa baik yang mengikuti dari langsung ya di kampus maupun yang mengikuti secara ini dan semuanya semoga ya kita dan menjalankan. Baik, untuk pertama yang kedua untuk PPN kedua pasti itu kan kita akan membahas untuk dasar hukum dan regulasi untuk PPH pasal 22. Nah, untuk tujuan pembelajarannya nanti diharapkan untuk mahasiswa memahami Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPH juga. Kemudian mahasiswa memahami peraturan keuangan PPNK yang tentang PPH juga dan juga memahami untuk objek dan juga subjek untuk PPH dalam objek yang disebut pajak ya, kemudian pasal ini. Baik, untuk pengantarnya di sini kita perlu melihat kembali ya untuk pengertian dari PPH pasal ini untuk PPH pasal 22 ini adalah pajak ya yang dikenakan atas transaksi tertentu dalam rangka impor, ekspor maupun transaksi yang dilakukan oleh instansi pemerintah dan juga badan usaha tertentu yang ditunjuk yang ada di pemerintah. Nah, tentunya di sini untuk PP pasal 22 ini beberapa tujuan. Yang pertama adalah untuk meningkatkan penerimaan negara. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan untuk mengawasi atau mengontrol kepatuhan dari wajib pajak tentunya. Kemudian ketiga adalah mengoptimalkan pengawasan terhadap perdagangan barang. Nah, tentunya dengan pemberlakuan yang
tambahan. Ini sudah terkait dengan pelaporan yang melakukan untuk wajib-wajib sendiri dan melakukan transaksi untuk pembebasan ini juga didorong ya untuk lebih aktif di dalam melakukan pajak. Menunggu sekarang. Nah, sekarang di sini kita lihat ya untuk dasar bentuk yang kita lihat dengan beberapa yang pertama di sini ada yang undang-undang pajak penghasilan, undang-undang nomor 7 ya tahun 2003 tentang pajak penghasilan. Di sini sudah ada perubahan ya, nanti yang baru yang kita lakukan adalah undang-undang nomor 36 tahun 2008. Kemudian untuk dasar hukum yang kedua yang mengatur PT pasal 2 yaitu PT Angkatan Udara Pemerintah nomor 50 tahun 2022 itu
tentang tata cara dalam pemungutan dan penyaluran untuk pajak. Ya, untuk dasar hukum yang ketiga adalah PMK atau Peraturan Menteri Keuangan nomor 90 dan PMK 3 tahun 2022. Ini yang menjelaskan untuk ketentuan pemungutan, kemudian dikatakan dengan penyaluran dan juga pelaporan untuk PPh pasal 3 atas barang impor dan juga transaksi dalam negeri. Jadi untuk PMK itu nanti selain PMK nomor 90 ya, nanti tarif dan juga objek PPh pasal 3 ya, itu juga tertuang dalam PMK nomor 34 dan sendiri PMK nomor 10 dan sendiri 2017. Ini tiga dasar hukum ya, nanti dapat untuk pelaksanaan ya dalam PPh pasal 3. Kita akan membahas satu-satu dulu dasar hukum Indonesia dalam PPh pasal 3. Nah, ini untuk pembahasan yang pertama ya untuk undang-undang pajak penghasilan. Ini dasar hukum utama. Ini untuk PPh pasal 3. Kemudian nanti juga ada beberapa pasal-pasal yang terkait dengan undang-undang pajak penghasilan. Ya, untuk dasar hukum utamanya dulu di sini yaitu tertuang jelas nanti di Undang-Undang Nomor 7 ya tahun 83 ya tentang penghasilan. Nah, ini juga ada beberapa perubahan ya, nanti yang dimaksud itu adalah yang terakhir tadi ya nomor 36 tahun. Nah, sedangkan untuk beberapa pasal yang nanti terkait di dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan ini adalah pasal 3 Undang-Undang 6 ya tahun 2004 itu menjelaskan bahwa untuk pajak yang nanti dikenakan dalam transaksi perdagangan tertentu yang dilakukan baik oleh usaha tertentu atau bisa juga pemerintah maupun swasta. Nah, untuk pengenaan pajaknya ini nanti terkait dengan importir, kemudian eksportir dan juga badan usaha tertentu yang melakukan penjualan barang termasuk di sini nanti ada objek PPh pasal 22. Nah, maka di dalam pasal 22 nanti mengatur ya, untuk tarif dan juga mekanisme pemungutan dan nantinya lebih lengkap lagi ya nanti akan kita lihat di dalam peraturan pemerintah atau PP maupun nanti di peraturan Menteri Keuangan atau PMK. Nanti yang kedua di sini untuk peraturan pemerintah atau PP yang mengatur untuk PPh pasal 3. Jadi nanti di sini dalam peraturan pemerintah nanti berfungsi sebagai aturan untuk pelaksanaan dari undang-undang pajak penghasilan. Ini salah satu peraturan yang nanti mengatur untuk PPh pasal 3 tertuang dalam PP nomor 50 tahun 2022 tata cara dalam pemungutan dan penyaluran pajak penghasilan. Ini juga nanti mengatur lebih rinci ya tentang tata cara pemungutan dan juga penyaluran untuk PPh pasal 2. Nah, termasuk nanti yang menjadi pemungut pajaknya siapa, kemudian bagaimana mekanisme untuk penyaluran ke kas. Nah, ini dalam PPh ini juga nanti akan masukkan bahwa untuk transaksi perdagangan tertentu yang khususnya ya nanti dengan impor maupun untuk yang barang-barang akan dikenakan untuk pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ini untuk PP ya, PP nomor 50 tahun 2022.
Selanjutnya untuk PMK atau peraturan keuangan ya yang berkaitan dengan pasal 22. Kementerian Keuangan ini melalui peraturan keuangan atau PMK ini sudah mengeluarkan dengan regulasi atau peraturan yang nanti terkait dengan mekanisme di dalam pelaksanaan berbagai pasal dan beberapa nanti untuk regulasi PMK yang pertama itu PMK nomor 90 dari PMK 3 tahun 2023 ini mengatur untuk pemungutan kemudian penyetoran dan juga pelaporan untuk pasal 3 berkaitan dengan barang impor maupun transaksi dalam. Kemudian di PMK 90 nanti juga akan menjelaskan siapa saja nanti yang akan bertindak sebagai pokok pajak, kemudian bagaimana cara pemungutannya dan juga kewajiban yang terkait dengan penyetoran dan juga pelaporan untuk PDA pasal 20. Ini yang di PMK nomor 9. Kemudian untuk PMK nomor 30 hasil PMK nomor 10. Dalam PMK ini mengatur untuk tarif PDA pasal 23. Ini nanti akan melihat ya berdasarkan jenis barangnya nanti transaksi yang dikenakan pajak. Selain itu nanti di PMK nomor 36 ini juga menentukan untuk besaran tarif barang impor, untuk barang strategis, kemudian transaksi-transaksi yang dilakukan ya baik oleh instansi pemerintah maupun badan usaha. Kemudian untuk PMK yang ketiga yaitu nomor 154 dari PMK nomor 3 tahun 2010. Jadi sudah tersedia. Terkait dengan penetapan ya untuk mekanisme dalam pemungutan PPN juga. Ini berlaku nanti untuk sektor tertentu. Ini kemudian salah maupun yang lain. Nah, kemudian untuk regulasi yang lain yang juga mengatur ya ya bisa menggunakan Islam, kemudian PT ya atau pemerintah dan PPNK yang apa itu adalah SC ya surat edaran Dirjen Pajak. Nah, jadi nanti untuk Dirjen Pajak ini juga akan menerbitkan ya surat yang nantinya akan memberikan petunjuk teknis terkait untuk pelaksanaan PDA pasal 20. Sehingga nanti surat ini ya nanti biasanya berisikan klarifikasi ya atau penyesuaian untuk regulasi yang sudah. Jika nanti ada perubahan kebijakan, jadi biasanya dari Dirjen Pajak itu akan mengirimkan surat edaran. Jadi pemberitahuan berkaitan dengan perubahan yang dikeluarkan ya, oleh Dirjen Pajak. Kemudian yang kelima yaitu regulasi internasional dan juga perdagangan. Nah, jadi terkait dengan kalau ini juga dengan ekspor impor. Nanti berkaitan dengan perdagangan internasional, maka untuk PDA 1 tentu nanti berkaitan dengan biaya cukai. Nah, itu juga dengan perjanjian perdagangan internasional. Namanya ya nanti ada dengan begitu ya organisasi ya organisasi perdagangan dunia. Nanti terkait dengan tarif ya untuk biaya cukai dan juga pajak perdagangan. Kalau nanti tidak ada berdasarkan kebijakan pajaknya beda. Tentunya kalau kita nanti ada perjanjian ya, nanti ada kesepakatan besaran pajak. Tapi kalau nanti dengan ada bersangkutan tidak dengan perjanjian kerjasama yang pajak ya, maka kita harus ikuti ya nanti besaran berapapun dari
pajak materi yang bersama. Kemudian yang kedua, ini juga nanti ada perjanjian ekonomi Asia. Ini biasa nanti yang ada dalam kelompok dan negara asing biasanya memiliki kesepakatan untuk pajak. Artinya nanti ada pemberlakuan yang adil. Jika misalkan dari Indonesia ekspor ke Singapura, atau nanti dari Singapura pergi ke Indonesia, itu otomatis karena masih ya hanya kesepakatan untuk pajak yang besar. Biasanya pajaknya lebih rendah karena ada kesepakatan. Beberapa dari regulasi nanti mengatur terkait dengan kegiatan pasar. Baik, sekarang berikutnya kita akan bahas untuk objek dan subjeknya. Nah, di sini untuk objek pajak nanti ada impor barang. Jadi kalau objek itu adalah barang yang nanti dikenakan untuk kegiatan pasar itu. Ya barangnya ya. Nanti subjek itu melihat pada PP-nya. Nah, selain impor barang, nanti ada pembelian barang yang dilakukan oleh pemerintah atau kemudian objek yang nanti ada penjualan barang yang keempatnya nanti akan menjual hasil produksi untuk industri Kemudian untuk subjeknya nanti ada impor dan juga ekspor. Subjek yang nanti ada pemerintah PNN. Kemudian yang ketiga nanti subjek industri yang ada yang menjual. Kita akan bahas detailnya. Kita bahas lengkapnya di sini untuk objeknya dulu. Untuk objek PKB 2 jadi objek PKB 2 ini adalah transaksi ataupun juga nanti aktivitas yang dikenakan untuk pajak pasar juga. Secara umumnya nanti untuk objek pajak ini terkait dengan transaksi perdagangan yang berkaitan dengan barang tertentu, baik yang nanti yang dilakukan oleh pemerintah atau pusat swasta. Jadi kita lihat untuk objek untuk impor barang yang pertama. Untuk impor barang ini untuk pengenaan kebebasan kedua ini terkait dengan impor barang yang ditawarkan eksportir. Untuk pokoknya nanti adalah Dirjen Biaya sering disingkat dengan Dirjen Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Ini dilakukan pada saat masuk wilayah KBR. KBR itu wilayah masuk di wilayah Indonesia mulai titik masuknya misalkan dari Papua atau dari kalau gerakan dari dan kalau kita seperti kalau tidak melewati Papua kemudian objek yang kedua untuk pembelian barang yang dilakukan oleh instansi pemerintah ini untuk badan usaha milik negara KPMN dan juga instansi pemerintah ini wajib untuk memungut pajak pasar kedua terhadap pembelian barang yang menggunakan APBD ataupun APBD. Jadi di sini balik Jadi kalau misalkan daerah tapi dana anggarannya dari usaha juga tetap pada saat melakukan pembelian misalkan Paris di barang yang lain nanti tetap akan dipungut untuk pegang pasar misalkan impor beras atau misalkan tetap ada kenaannya meskipun nanti menggunakan yang ketiga penjualan hasil produksi tertentu yang dilakukan yang untuk pasar kedua nanti pengenaan ini untuk penjualan hasil produksi. Nah ini tuh hasil produksinya yang tidak semuanya bisa seperti semen, tas,
kerja, otomotif maupun industri yang besar. Satu yang berkaitan dengan anggaran juga dikenakan ya, untuk menuju ya, kalau untuk laptop nanti juga ada ya kalau untuk PPN ya. Tapi digabung dengan nilai dari itu kalau yang kecil ya pengurangan ini. Objek yang keempat ini untuk bahan bakar minyak BBM, kemudian gas dan juga pengemasan. Kemudian yang berikutnya ada kegiatan di sektor pertambangan, ya. Itu kegiatan pertambangan yang nanti melibatkan penjualan gas, produksi, kemudian objek utamanya ada jasa transportasi dan juga sewa pesawat. Yang sifatnya nanti untuk penerbangan ya atau pelayaran internasional. Kalau untuk yang nasional ya tidak ada, kalau internasional itu sudah bebas. Ini akan dikenakan untuk PPN pasal. Jadi objeknya hanya kita untuk subjeknya, untuk subjek PPN pasal 22. Ini adalah pihak yang nanti dikenakan kewajiban ya, baik untuk membayar atau memungut pajak ya. Nah, maka di sini kita akan lihat untuk dari sisi pemungut pajaknya dan pihak yang nanti dikenakan pajak. Untuk pemungut ya PPN pasal 22 untuk pemungut pajaknya yaitu pihak yang bertanggung jawab untuk dan juga menyebabkan kedua ya. Nah, di sini yang pertama nanti Dirjen Cukai ya. Ini datanya nanti dengan memungut PPN 22 atas transaksi impor barang. Kemudian yang kedua nanti adalah dari pemerintah dan juga BUMN. Jadi memungut untuk PPN 22 yaitu transaksi pembelian barang yang dilakukan oleh instansi pemerintah baik dari instansi pusat maupun instansi. Ini dari sini pemungut ya PPN pasal 22. Di sini ada bayar Dirjen Cukai dan bendahara pemerintah. Nah, kemudian untuk yang subjek pajak yang masih yang di sini adalah penjelasan pajak yang juga di. Nah, untuk pemungutan PPN pasal 22 ini untuk barang dalam negeri yang dilakukan oleh BUMN seperti Pertamina, PLN maupun perusahaan negara yang lain. Kemudian yang berikutnya adalah badan usaha atau perusahaan yang menjual barang tertentu. Seperti perusahaan semen, perusahaan kerja, kemudian kertas, otomotif dan juga minyak yang menjual hasil produksi nanti dikenakan kewajiban untuk memungut PPh pasal 20. Dan yang kedua adalah perusahaan pertambangan minyak dan juga gas. Nah ini ketiga ya sebagai pemungut untuk pajak untuk penjualan batubara ya. Kemudian juga minyak maupun gas untuk subjek PPh pasal 2. Nah sekarang wajib pajaknya. Nah tadi untuk subjek ya yang umum. Nah sekarang untuk yang dikenakan pajak. Nah wajib pajak yang dikenakan untuk PPh pasal 22 ini adalah mereka yang melakukan transaksi yang masuk ya dalam wajib pajak. Pertama di sini adalah importir. Nah, ini adalah perusahaan yang importir itu adalah perusahaan yang impor barang dari luar
instansi pemerintah atau BUMN. Jadi perusahaan yang biasanya punya kerjasama dengan pemerintah untuk mengirim badan-badan ini adalah perusahaan yang menjual barang yang kepada pemerintah maupun BUMN, maka nanti wajib untuk membayar PPh pasal 22. Jadi nanti dipotong ya oleh instansi pemerintah atau BUMN. Kemudian yang ketiga yaitu pengusaha dan juga produsen dan tertentu. Nah, ini adalah perusahaan yang menjual barang seperti yang semen, kerja, kemudian kertas maupun yang akan ditangkap itu PPh pasal 22 dari pembeli. Kalau misalkan kita impor ya, impor dari Jepang, itu akan dikenakan tentang PPh pasal 22. BPN pasti ya, nah, setiap barang yang dibeli pasti akan BPN. Jadi BPN itu apabila barang itu ada BPN. Yang keempat perusahaan energi dan pertambangan, itu yang menjual batu bara, minyak, kemudian gas bumi dan juga produk pertambangan lainnya. Nah, ini adalah wajib pajak yang nanti akan dikenai ya untuk PPh pasal 22. Nah, ini di sini kita bisa melihat ya dengan ditambah aturan ya dan regulasi dua ya, dan subjek maupun objek ya nanti dalam pelaksanaan ya. Maka di sini nanti pasal 22 ini adalah instrumen pajak yang tentunya menjadi sangat penting nanti untuk meningkatkan untuk penerimaan negara. Kemudian yang kedua ini akan menjadi regulasi ya, regulasi yang akan didukung dalam pembangunan regulasi ini ya. Yang pertama undang-undang pajak penghasilan, yang kedua peraturan pemerintah dan ketiga peraturan menteri keuangan. Jadi sebetulnya jelas. Kemudian ini juga nanti diimplementasi ya, yang tentunya sangat baik sekali ya, nanti kami itu lebih besar ya kontribusi negara ya. Selain itu juga nanti kami meningkatkan kepatuhan pajak dan juga mendukung kebijakan fiskal. Nah, ini ya yang bahas untuk pertemuan kita kali ini. Sini belajar memahami ya, untuk dasar hukum dan regulasi yang nanti berkaitan dengan PPh pasal 22. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas ya berkaitan dengan konsep ya, konsep baik itu konsep yang kedua, kemudian pajak impor maupun kemudian biaya cukai. Di pertemuan yang kedua di sini sebagai dasar hukumnya kita harus paham jadi pada dasar pelaksanaan nanti atau pemungutan PPh yang dilakukan itu tentu yang harus dilihat untuk dasar hukumnya itu. Ya mungkin ini yang saya berikan untuk pertemuan kita yang kedua. Ya, dan kita bisa paham setiap pelaksanaan pajak tentunya kita perlu memahami dulu dasar hukum atau itu dulu Bapak Ibu dosen